supaya mereka punya merah putih. Karena dari beberapa pemain naturalisasi yang saya bicara dari hati ke hati, saya tidak bicara, oh ini langsung naturalisasi, nggak mau. Saya bawa mereka ke sini, kita diskusi, cocok, baru kita proses. Nah, apa yang saya gali sama mereka, selalu mereka, oh aman, jadi mereka akan langsung ke Seknek. Akan ada pengurusan Kepres, Presiden akan tanda tangan, akan keluar. Nah ini kalau sudah ke Seknek, ini akan cepat. Erick Thohir terus akan memantau ini, akan melihat ini. Dan karena Erick mengatakan dia ingin cepat, bahwa proses ini jangan terlalu berlama-lama. Besok, Komisi 3 dan Komisi 10 sudah sidang. Komisi 3 itu kayaknya kalau nggak pagi, Komisi 10 sore, siang. Di hari yang sama itu? Di hari yang sama. Jadi mudah-mudahan dalam tempo seminggu ini udah ini, dan nanti habis itu paripurna. Paripurna kita harapkan. Dijagokan untuk naturalisasi, Erling Haaland akui siap perang di sisa laga Timnas Indonesia, ke-501 ronde 4 hadapi Timnas Arab Saudi dan Irak. Publik sepak bola Indonesia kembali diguncang kabar besar yang membuat jagat maya heboh. Sosok mega bintang dunia, Erling Haaland, dikabarkan siap menjadi bagian dari Timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Tak hanya rumor biasa, kabar ini semakin menguat setelah sang penyerang top dunia disebut-sebut telah memberikan sinyal kesediaan untuk bergabung dengan skuad Garuda. Ia bahkan mengaku siap berjuang di sisa laga ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana Indonesia akan menghadapi dua lawan berat, Arab Saudi dan Irak. Kehadiran nama sebesar Haaland di radar Timnas Indonesia jelas menjadi cerita luar biasa. Bagaimana tidak, pemain yang saat ini menjadi salah satu striker paling menakutkan di Premier League tersebut selama ini hanya diasosiasikan dengan Timnas Norwegia. Namun, peluang keterikatan darah keturunan Indonesia serta jalur naturalisasi membuka kesempatan yang mungkin tak pernah dibayangkan sebelumnya. Sebelum membicarakan peluangnya bersama Timnas Indonesia, publik tentu sudah paham siapa sosok Haaland. Ia adalah striker muda asal Norwegia yang namanya meroket sejak tampil gemilang bersama RB Salzburg, lalu mencetak rekor demi rekor bersama Borussia Dortmund, hingga akhirnya menjadi mesin gol utama Manchester City. Musim lalu saja, Haaland mencetak puluhan gol di Premier League dan Liga Champions, membuat dirinya diganjar penghargaan individual bergengsi. Ia dikenal dengan kombinasi fisik luar biasa, kecepatan, penempatan posisi yang cerdas, serta insting gol yang hampir tak tertandingi. Dengan usia yang masih berada di puncak emas, Haaland merupakan tipe striker yang diinginkan oleh setiap tim di dunia. Kini, bayangkan apabila pemain dengan reputasi sebesar ini benar-benar berseragam Garuda. Indonesia sudah melangkah ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia, sebuah pencapaian bersejarah dalam perjalanan sepak bola nasional. Namun, jalan yang dihadapi bukanlah hal mudah. Lawan yang akan ditemui di fase ini bukan sekadar tim Asia Tenggara, melainkan raksasa-raksasa Asia yang berulang kali tampil di Piala Dunia. Di antara jadwal krusial tersebut, dua nama besar sudah menanti, Arab Saudi dan Irak. Kedua negara ini bukan hanya punya sejarah panjang di Piala Dunia, tapi juga kualitas pemain dan kompetisi domestik yang jauh lebih mapan. Arab Saudi, dikenal sebagai salah satu kekuatan tradisional Asia Barat, dengan pengalaman tampil di banyak edisi Piala Dunia. Irak, tim yang keras, disiplin, dan penuh semangat juang. Meskipun kadang dipandang remeh, Irak seringkali menjadi batu sandungan tim-tim besar Asia. Kehadiran Haaland di laga-laga ini akan menjadi senjata pamungkas yang mampu mengubah peta kekuatan secara drastis. Jika benar-benar berseragam merah putih, Haaland akan memberikan dampak luar biasa, baik di dalam maupun di luar lapangan. Ketajaman lini depan, Indonesia sering kesulitan dalam penyelesaian akhir. Meski skema permainan berjalan baik, peluang yang tercipta tidak selalu berbuah gol. Haaland adalah solusi paling sempurna untuk masalah ini. Satu peluang kecil bisa ia konversi menjadi gol penentu kemenangan. Efek psikologis. Bayangkan bagaimana reaksi lawan ketika harus menghadapi Indonesia dengan Haaland di lini depan. Arab Saudi dan Irak, yang biasanya menganggap remeh kekuatan Garuda,
akan dipaksa bermain jauh lebih hati-hati. Efek intimidasi semacam ini sangat penting dalam pertandingan besar. Peningkatan level pemain lain. Bermain bersama striker sekelas Haaland akan memotivasi pemain Indonesia lain untuk meningkatkan kualitas mereka. Gelandang dan winger akan belajar mengirimkan umpan-umpan presisi, bek akan termotivasi menjaga konsentrasi agar tidak kalah kualitas, dan secara keseluruhan atmosfer kompetitif di dalam tim akan naik berkali lipat. Sorotan dunia. Jika Haaland resmi membela Indonesia, hampir pasti seluruh media internasional akan meliputnya. Nama Indonesia akan melambung, bukan hanya di Asia, tapi juga dunia. Sponsor, investor, hingga pihak-pihak internasional akan semakin tertarik untuk terlibat dalam perkembangan sepak bola nasional. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjadi sosok penting di balik wacana besar ini. Erick dikenal sebagai pemimpin yang berani mengambil langkah strategis demi memajukan sepak bola Indonesia. Setelah berhasil mendatangkan pemain-pemain diaspora dan naturalisasi sebelumnya, langkah mendekati Haaland menjadi puncak dari ambisi besar tersebut. Pemerintah melalui Presiden Prabowo Subianto dan DPR juga dikabarkan memberikan dukungan penuh. Mereka menyadari bahwa sepak bola bukan hanya olahraga, tetapi juga alat diplomasi dan kebanggaan nasional. Dengan menyatukan kekuatan politik, administratif, dan olahraga, proses naturalisasi Haaland bisa berjalan lebih cepat dibanding biasanya. Euforia publik, antara realita dan harapan. Tak bisa dipungkiri, kabar Haaland untuk Indonesia menimbulkan gelombang euforia luar biasa. Media sosial dipenuhi tagar seperti tagar Haaland untuk Garuda dan tagar Welcome Erling. Para pendukung membayangkan Garuda akan tampil setara dengan tim-tim besar dunia dengan adanya mesin gol kelas atas ini. Namun, di balik euforia tersebut, sebagian publik juga memilih realistis. Mereka menilai bahwa meski peluang naturalisasi ada, prosesnya tentu tidak sederhana. Status kewarganegaraan, regulasi FIFA, hingga kesediaan pribadi Haaland adalah faktor yang harus benar-benar dikunci sebelum hal ini bisa terwujud. Taktik, bagaimana Indonesia bermain dengan Haaland. Pelatih Patrick Kluivert, dengan pengalamannya di sepak bola Eropa, tentu sudah bisa membayangkan peran Haaland di lapangan. Formasi 4-3-3 bisa menempatkan Haaland sebagai target man utama, dengan dukungan dua winger cepat di sisi kanan dan kiri. Dalam skema 4-2-3-1, Haaland akan menjadi ujung tombak tunggal dengan sokongan gelandang kreatif tepat di belakangnya. Ia juga bisa dipasangkan dengan striker lain dalam formasi 4-4-2, menciptakan duet mematikan yang sulit dihentikan. Dengan gaya bermain yang agresif dan cepat, Haaland akan sangat cocok dengan strategi menyerang Kluivert yang ingin menjadikan Indonesia sebagai tim dominan, bukan tim yang sekadar bertahan. Harapan menuju Piala Dunia. Masuknya Haaland dalam skuad Garuda akan membuat mimpi tampil di Piala Dunia 2026 bukan lagi angan-angan semata. Indonesia punya peluang nyata untuk bersaing dengan negara-negara papan atas Asia dan merebut tiket ke putaran final. Lebih jauh lagi,